Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam video kali ini saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai cara perhitungan ya. Nah, di perkuliahan kita hari ini adalah menetapkan kadar sampel dari analisis ya melalui reaksi yang menghasilkan gas gitu ya. Nah, di dalam video tadi sebelumnya gitu ya sudah ada sebuah percobaan yaitu mereaksikan sampel natrium karbonat ya, sampel yang mengandung NaHCO3, natrium bikarbonat. Oke, itu ya. Kemudian sampel tersebut direaksikan dengan asam asetat ya, CH3CO. Oke, langsung saja ya. Pertama, tentu saja kita harus mengetahui dulu reaksi dari sampel dengan asam asetat tadi. Ya. Nah, NaHCO3 plus ya, CH3COOH itu bereaksi menjadi CH3COONA H2O plus CO2 itu ya. Nah, di dalam percobaan tadi didapatkan gas gitu ya, yang diukur dalam sebuah tabung yang memiliki ukuran. Nah, didapatkan volume gas tertentu ya. Tadi katakan 50 ml volume gasnya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana cara menentukan kadar sampelnya? Nah, ini kan pertanyaannya sih, bagaimana caranya menentukan kadar NaHCO3 dalam sampel? Tadi katakan sampelnya mengandung setengah gram. Berat sampelnya katakan massa diketahui massa sampel itu sama dengan 0,5 gram. Kemudian juga diketahui volume CO2 yang terbentuk ya hasil reaksi itu adalah 50 ml. 50 ml kalau kita konversikan ke liter ya dibagi 1000 ya. Nah, maka ini 0,05 ya liter. Oke. Kemudian apalagi yang kita ketahui? Suhu ya. Suhu T. Katakan 29 derajat Celcius ruang ya. Sekitar berapa Kelvin? Ini kalau kita konversikan ke Kelvin tambah macet ini ya. 302,15 ya. Kan ditambah ini cara ngitungnya ditambah 273,15 ya. Kalau dari derajat Celcius ke Kelvin kan ditambah 273,15. Oke, itu kemudian apa lagi ya? Yang kita ketahui lagi R ya, R itu kan sebuah tetapan gas ideal.
0,082 liter atmosfer per Kelvin mol ya. Nah, kemudian dari itu yang kita ketahui, kita pertama bisa menentukan dulu P ya, P CO2, P gas yang terbentuk. Itu ada di materi yang saya posting di Edlink ya. Nah, caranya itu adalah PCO2 itu sama dengan tekanan udara ya, tekanan udara dikurangi tekanan jenuh air, pH2O. Nah, udara kita tahu 760 mmHg atau 1 atmosfer dikurangi pH2O-nya. Nah, ini bisa dilihat di tabel ya. Ini tergantung suhu. Nah, kalau suhunya di sini kan 29 derajat Celcius, pH2O-nya itu sekitar 30 mm. Maka ini sama dengan 730 mmHg. Nah, berarti kalau kita konversikan ke atmosfer, karena kita mau menghitungnya dengan atmosfer, maka dibagi 760 mmHg. Ini sama dengan 730 dibagi 760. 0,96 atm atmosfer. Itu ya. Nah, ini. Nah, kemudian dari apa yang sudah kita ketahui di sini, kita masukkan ke persamaan gas ideal untuk menentukan mol ya, mol banyaknya partikel CO2 yang terbentuk. Kan persamaannya P kali V sama dengan N dikali R dikali T gitu ya. Maka ini kalau kita konversi N sama dengan P kali V sama per R dikali T gitu ya. P-nya kita sudah tahu, PCO2-nya 0,96. Kemudian volumenya tadi itu dalam liter itu tadi adalah 0,05 ya tadi ya, 0,05 liter ini ATM per R-nya 0,082, T-nya 302,15. Oke, kita kalikan dulu yang atas 0,96 kali 0,05. Nanti silakan Anda koreksi sendiri ya perhitungannya ya. 0,048 per 0,082 dikali 302,15 24,17 dibagi hasilnya 0,002 mol ya, 0,002 mol. Nah, ini dapat 0,002 mol. Itu kan? Ini adalah mol CO2 ya. Nah, 50 ml ini sama dengan 0,002 mol. Nah, ini kan hasil reaksi ya, hasil reaksi. Maka jumlah CO2 itu akan sebanding dengan jumlah NaHCO3 yang bereaksi, gitu kan ya. Berarti di sini juga 0,002. Nah, gitu kan.
Nah, 0,002 mol ini adalah mol dari banyaknya asam natrium, natrium karbonat yang bereaksi dengan asam asetat. Nah, tentu saja di sini dengan kondisi bahwa asam asetat yang kita tambahkan berlebih ya. Ini harus berlebih supaya apa? Supaya si NaHCO3-nya itu habis bereaksi. Nah, ini 0,002 mol. Nah, dari sini kita bisa menentukan massa. Ya, tentu saja massa itu hubungannya dengan mol adalah, ingat ya persamaannya sudah dipelajari, mol sama dengan massa dalam 1 gram per ml. Maka dari sini massa itu sama dengan mol dikali mr, molnya 0,002 dikali mr-nya NaHC3 ya 84. Maka kita kalikan dulu. Oke, dapat 0,168 gram. 0,168 gram ini adalah massa NaHCO3 dalam sampel. Nah, kemudian tadi kita tulis ulang di sini massanya 0,1 tadi 0,168. Nah, ini kan massa gram ya. Ini massa NaHCO3 ya. Sedangkan tadi massa sampel itu setengah gram ya, 0,5 gram. Ini sampel ya. Maka dari sini kita bisa menentukan kadar NaHCO3 dalam sampel itu sama dengan massa NaHCO3 per massa sampel kali 100% sama dengan 0,168 per 0,5 dikali 100%. Oke, hitung. 168 dibagi 0,168 dibagi 0,5 kali 133,6. 33,6%. Nah, gitu. Selesai ketemu, maka kadar NaHCO3 dalam sampel adalah 33,6%. Selesai. Gitu ya. Saya kira itu nanti ada kuis, nanti silakan nanti langsung saja dikerjakan dengan cara yang sama. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.